Gimana ya? Kok coba. Aduh. Besok suruh bicara di depan lansia. Waduh. Gimana ya? Terus aku pakai ngomong gimana ya? Apa harus pakai bahasa Jawa juga ya? Di lansia di daerah keraton. Tak carilah. Apa ya kira-kira? Aduh, maklum belum pernah jadi lansia sih. Gimana? Kadang kondisi seperti itu sering kita alami ya. Anda harus bicara di depan umum, seperti yang saya hadapi tadi, di depan orang-orang yang sama sekali belum kita kenal, dan mungkin punya perbedaan yang mencolok dari segi umur, ya. Kemudian tinggalnya di daerah yang wilayah tertentu, ya, yang memerlukan pendekatan kultural. Nah, ini adalah salah satu hambatan, ya, kadang dihadapi oleh siapapun yang berbicara di depan umum atau berretorika, ya, dengan audiens yang mungkin sangat-sangat berbeda, baik segi psikologis, segi demografisnya. Nah, oke. Ya. Kali ini ya kita akan mencoba ya untuk mendiskusikan tentang bagaimana jika kondisi itu kita alami. Oke, mari. Baiklah, sekarang kita akan pada analisa audiens. Nah, salah satu tahap yang harus kita lakukan itu adalah analisa audiens. Meskipun di awal tujuan itu sudah kita tetapkan, kita akan berbicara seperti apa, kemudian apa efek yang akan kita harapkan. Nah, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita harus mengetahui sisi psikologis dan sisi dari demografis, mungkin bahkan sosial ekonomis dari audiens kita. Oke. Ya. Oke. Ini. Oke. Oke. Ya. Karena kalau untuk retorika adalah fokus pada audiens. Nah, menilai audiens, kemudian kita memerlukan informasi-informasi latar belakang dari audiens itu sendiri agar kita bisa beradaptasi dengan etis. Ya. Oke. Nah, jadi menganalisa audiens adalah mempelajari latar belakang atau informasi mengenai siapa pendengar kita. Nah, inilah termasuk dalam kategori pengetahuan ya, sains dari retorika. Apa saja yang dianalisa? Itu kan pertanyaan berikutnya ya. Demografis, ya, tinggalnya di mana, ya. Apakah mungkin bahasa mereka itu berbeda dengan bahasa kita, ya. Nah, oke. Psikologis. Karena masalah psikologis itu berhubungan dengan motivasi, ya, kemudian kesenangan mereka, ya, seperti apa gaya hidup mereka. Nah, itu harus kita juga mengetahui apa yang mereka tidak sukai. Ya, ini adalah masalah-masalah psikologis yang harus kita ketahui. Agar nanti kalau kita menyusun kata-kata atau speaker menyusun kata-kata itu tidak sampai menimbulkan rasa ketersinggungan, ya. Apalagi untuk sara ini juga kita harus hati-hati ya. Karena sekali terucap kemudian terekam viral itu akan menjadi bumerang bagi speaker ya atau pembicara. Nah, apa analisis situasional?
Ya, jadi kondisi, ya. Saya contohkan, Anda harus berpidato atau berbicara tentang masalah pajak, ya, atau tentang pengurangan penghasilan, dan saat itu pada akhir bulan, ya kan? Atau mungkin malah akhir bulan itu biasanya, ya, kalau untuk pegawai itu di mana ya kondisi keuangannya sedang mungkin mepet, ya. Nah, itu kan suatu kondisi yang antara materi dengan yang diberikan agak-agak bersinggungan secara negatif, ya. Atau Anda harus berbicara ketika mendekati jam makan siang, ya, seperti sementara orang-orang biasanya akan sudah tidak konsentrasi, ya. Jadi Anda harus menganalisa itu. Kapan saya bicara? Siapa? Ya. Bagaimana? Ini penting. Nah, tadi sudah saya jelaskan, ya. Tapi saya ulangi lagi, ya. Umur, ras, gender, level pendidikan, dan agama. Kadang salah satu kesulitan kita, seperti saya sendiri, ya, selaku dosen, itu sudah terbiasa berbicara memakai konsep, ya, kemudian memakai istilah-istilah yang akademik. Nah, kalau kita bertemu dengan level pendidikan yang berbeda, katakanlah dia masih SD, ya, atau masih bukan dari kalangan dosen, ya, itu repot. Dan juga kalau kita berbicara dalam ranah agama, ya, kita juga perlu, ya, mengquote katakanlah ayat-ayat, ya, karena kita berbicara, audiens kita itu adalah orang-orang yang sedang atau secara demografis itu memiliki religiusitas yang kuat, ya, seperti itu. Dan itu akan menimbulkan rasa senang mereka, oh ternyata ceramahnya juga mengkuota agama, ya, dan itu akan membuat mereka lebih termotivasi, itu seperti itu. Psikologis, audiens itu bisa sudah mempunyai mispersepsi. Katakanlah asuransi, ya. Di Indonesia asuransi, ya, dengan memang kita tidak bisa menutup mata bahwa beberapa asuransi yang mungkin tidak kredibel itu sulit untuk dicairkan, ya, sehingga trust, ya, kepercayaan orang terhadap asuransi berkurang, ya. Atau tentang apa, ya, katakanlah culture untuk asuransi itu masih dianggap tabu, misalnya asuransi kematian, ya. Biasanya orang makan, nah berarti Anda mengharapkan saya mati, seperti itu, ya, meninggal dunia. Nah, ini secara psikologis Anda sudah mendapatkan barrier, ya, penolakan. Atau misalnya Anda seorang marketing suatu produk, paling dia juga mau membual atau mungkin membagus-baguskan produknya. Nah, ini jadi salah satu resiko itu ketika untuk analisis psikologis Anda siap dengan misalnya, oh saya itu adalah sebagai marketing public relations misalnya yang akan membujuk mereka untuk membeli, ya, sampai tahap paling tidak berminat membeli itu. Nah, sehingga Anda harus melihat apakah audiens Anda ini sudah well educated terhadap materi yang akan Anda berikan, ya, atau yang masih tidak mengetahui sama sekali, ya, uninformed, ya, well informed, maaf, maksud saya, atau misinformed. Nah, ini, oke, biasanya kendalanya yang agak berat itu yang sudah miss, ya, sudah ada penolakan. Nah, ini tadi, ya, lebih diperinci lagi bahwa kalau analisis situasional itu Anda melihat kapan, ya, di mana, seberapa banyak, ya, pendengar yang datang, dan pada kesempatan apa, ya, sore, malam, apakah hanya forum kecil, ya, 20, 10, atau banyak, ya, di hall misalnya, ya.
Nah, itu kapan? Malam. Memang biasanya kalau malam itu kemampuan ya itu sudah agak mungkin berkurang ya semakin malam. Sehingga kita bisa melihat apakah kata-katanya perlu panjang ya, perlu membutuhkan pemikiran atau perlu kita perbanyak joke ya. Misalnya perbanyak untuk itu di siang-siang, biasanya siang itu orang masih ngantuk atau pagi ya, jam 7 ada beberapa orang yang mungkin masih mengantuk. Nah, itu mungkin Anda bisa memakai joke, lelucon ya. Nah, kalau kita menganalisis itu dalam naskah kita ya, kita sudah menyiapkan di naskah kita, oh berarti kira-kira saya harus pakai joke apa. Nah, kita harus ingat tadi yang masalah psikologis dan demografis. Ya, kalau untuk orang usia segini ya jokesnya misalnya kayaknya nggak cocok kalau jokesnya yang alay-alay, pakai bahasa-bahasa yang mager ya, kemudian baper untuk usia lansia, itu mereka akan bingung ya. Ini karena usia itu karena adalah milik orang-orang yang kekinian ya. Sementara mungkin ada masyarakat yang sudah kekunoan ya. Jadi untuk istilah-istilah itu penting gitu ya, psikologis, atau mungkin ini forumnya serius ya. Iya. Anda mungkin sesedikit mungkin untuk dengan joke. Jadi joke itu tidak selalu berhasil ya. Dan Anda melihat ternyata masyarakatnya itu yang membutuhkan bukti empiris. Nah, jadi keluarkanlah bukti statistik ya. Kemudian bukti-bukti yang akurat. Nah ya, jadi tadi ya, jadi Anda ada 3 tadi faktor yang harus kita perhatikan untuk menyusun pesan, juga untuk pembukaan ya, kemudian perlukah tambahan-tambahan apa yang kita pakai untuk menarik mereka yang cocok otomatis ya dengan 3 faktor tadi. Oke, yang kedua, adaptasi pada audiens. Nah ini, yang etis. Ya. Etis itu do and don't ya. Masalah norms, nilai, oke. Pada saya hampir sama sebetulnya. Kepada siapa saya berbicara, ya. Kemudian, nah ini yang tidak kalah penting. Apa yang diharapkan audiens dari speaker? Ya. Ya, apa sih? Biasanya orang datang itu kan ingin suatu informasi, ya, yang kebaruan. Nah, Anda juga melihat biasanya kalau dalam kita akan berbicara di depan umum berretorika itu kan hanya diberi tema ya. Temanya apa? Kesehatan. Nah, itu tema yang sangat-sangat luas ya. Nah, kemudian Anda lihat audiensnya apa? Siapa? Kota, orang desa, muda, tua. Nah, itu kira-kira dari topik kesehatan itu apa yang cocok? Ya. Oh, sekarang masa pandemi, mungkin Omikron. Tapi cocok nggak? Untuk orang yang sudah lansia, oh mungkin bagaimana untuk menjaga ya. Jadi Anda persempit, nah topik apa yang cocok. Tujuan pidato. Tujuan pidato itu ya, refresh lagi, Anda apakah informatif? Apakah akan mempersuasif, menggerakkan? Ya. Kalau informatif itu ke kognisinya, jadi Anda pengetahuan. Nah itu harus jelas. Ya, jadi kira-kira, atau mungkin juga informatif dan sekaligus persuasif. Setelah memberikan informasi, Anda mengajak mereka untuk melakukan sesuatu, do something. Nah, tidak semua informasi harus dibagikan. Kan kadang ada yang konfidensial, ya kan? Nah, ada yang konfidensial. Misalnya dalam masalah anggaran ya kan, ya kita sedang anggaran, kemudian Anda melihat audiensnya ternyata umum ya tentang anggaran perusahaan. Nah, dan dikhawatirkan nanti akan ada dari perusahaan lain misalnya yang datang ya. Anda harus juga mengingat itu, kira-kira mana yang cukup. Atau misalnya kalau Anda press conference ya, ada manajemen krisis ya. Manajemen krisis ini bukan bohong loh ya kalau masalah informasi yang Anda berikan pada audiens. Anda harus tetap memberikan informasi, tetapi kadang misalnya
informasi itu tidak Anda perlu sampaikan dengan sangat gamblang. Ya, ada korban 4 orang yang meninggal, kemudian karena kena ledakan sehingga dia terbakar, semua tubuhnya terbakar sampai ya kita katakan gosong, itu kan tidak etis untuk diceritakan gitu. Katakan bahwa sungguh sangat disayangkan bahwa telah jatuh korban 4 orang akibat terkena semburan api. Ya sudah, titik itu saja ya. Karena kebetulan berdiri terlalu dekat dengan sumber ledakan, misalnya seperti itu ya. Jadi kata-kata yang etis itu kan. Nah, bagaimana mendapatkan perhatian mereka? Kita tidak perlu menjelek-jelekkan kompetitor kita ya untuk mendapatkan perhatian. Ya, jadi itu harus dihindari. Dengan misalnya Anda ceramah dalam ranah politik, ya, kemudian Anda adalah salah satu tim sukses dari salah satu pihak, dan ketika Anda berceramah kemudian tidak seperti si calon ini, dia nenek. Nah, karena Anda tahu audiens Anda itu kontra dengan lawan politik kita. Nah, itu sebetulnya suatu hal yang tidak etis. Ya. Alih-alih menjelekkan mereka, lebih baik untuk menunjukkan keunggulan dari paslon yang kita wakili, ya. Itu jauh lebih elegan. Nah, ini kita bisa melihat kok mereka tuh tertarik tidak dengan cara bicara kita ya, atau retorika kita. Wah, sip, oh iya ya, wah saya nggak kepikiran. Nah, itu ada bahwa audiens itu dia senang ya memberikan aplaus, apresiasi. Nah, tapi sebaliknya Anda juga bisa melihat gerakan tubuh, tidak ada respon nonverbal, ekspresinya cuma diem, ya, tidak apa-apa, tidak ada kontak mata, itu juga bisa kadang memberikan petunjuk. Ya. Jadi kita harus waspada juga verbalnya seperti apa, yang nonverbal seperti apa. Oke ya. Nah, baik, jadi memang analisa audiens itu penting, ya. Karena dengan kita menganalisa audiens, maka kita akan bisa menentukan strategi-strategi atau pendekatan-pendekatan apa yang perlu kita buat agar retorika kita berjalan dengan lancar. Ya. Ada 3 hal tadi. Nah, kemudian setelah itu 3 hal ya, aspek situasional, demografis, dan psikologis tadi kita gunakan dan kita susun agar secara etis menambah atau membooster penampilan kita menjadi nyaman bagi audiens sehingga efektif, pesan bisa diterima. Oke. Sekian penjelasan saya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.